Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bulan Larissa Nindya dengan NIM 2410861002. Pada proyek video UAS mata kuliah Hukum Media kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan terkait hukum media di Indonesia. Nah, pada soal pertama itu terkait saya mengambil contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah menjadi perhatian publik di Indonesia. Itu adalah yang media yang mengungkap identitas korban kekerasan seksual menurut di Indonesia ini. Kasus itu kan sering terjadi di Indonesia. Nah, menurut kode etik jurnalistik itu tentunya dilarang karena menjaga identitas korban itu harus dilakukan demi menjaga hak dari korbannya, dan tindakan ini termasuk kode pelanggaran jurnalistik pasal 5 yang berisi tentang media yang wajib melindungi korban. Nah, penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menjaga hak identitas itu dapat dilakukan dengan masyarakat atau korban atau pihak yang dirugikan dapat melakukan pengaduan ke Dewan Pers melalui hak jawab dan juga melalui hak jawab dan hak koreksi, ataupun melakukan teguran atau meminta perbaikan koreksi beritanya tentang identitas agar identitas korban tersamarkan. Nah, soal kedua atau pembahasan kedua yaitu tentang contoh kasus tayangan di Indonesia yang dianggap tidak mendidik ataupun bermuatan negatif dan yang menjadi perhatian publik. Salah satunya contohnya kita ambil contoh kasus yaitu tentang polemik konten Netflix yang menyuarakan isu LGBT-nya. Nah, kemarin kan sempat heboh tentang kasus LGBT, Netflix yang menyuarakan kasus LGBT ini. Nah, diperbincangkan oleh masyarakat tuh dan viral juga kasusnya yang membuat beberapa masyarakat dan reaksi publik menanggapi. Contohnya kasus ini dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sebagian masyarakat. Karena menurut Undang-Undang Penyiaran pasal 36 ayat 3 itu tentang norma kesusilaan dan pasal 36 ayat 5 tentang perlindungan anak, yang dimana Netflix itu melanggar sebenarnya. Nah, kasus ini tentunya tidak bisa ditindaklanjuti karena kasus ini melanggar Undang-Undang Penyiaran. Namun kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena Netflix bukan lembaga penyiaran konvensional. Nah, tepatnya Netflix tidak berada langsung di bawah KPI. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan keterbatasan Undang-Undang Penyiaran di era platform digital. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu contoh kasus pembajakan konten dengan pembahasannya yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Contoh kasusnya yaitu film Indonesia atau yang di situs streaming yang ada di situs streaming ilegal atau re-upload konten tanpa izin. Pasti sebagian dari kalian udah nggak asing nih sama platform atau web-web, bahkan aplikasi yang menyediakan tontonan film secara gratis yang tentunya itu pasti ilegal ya di platform web. Ini tentunya melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Jika seperti itu akan banyak pihak-pihak yang menjadi dirugikan. Oleh karena itu mereka memiliki hak-hak ekonomi dan hak moral pencipta konten digital itu harusnya dilindungi hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika kasus ini dilaporkan, tentunya akan mendapatkan sanksi seperti denda, bahkan pidana jika bersifat komersial. Nah, pada soal keempat selanjutnya yang menjadi pembahasan terakhir pada video kali ini tentang analisis penerapan Undang-Undang ITE dan menangani kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian di media sosial. Nah, di contoh kasusnya itu penyebaran hoaks atau ujaran kebencian di media sosial, khususnya yang sering masyarakat gunakan adalah Instagram dan TikTok. Menurut Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang hoaks dan ujaran kebencian. Nah, Undang-Undang ITE itu sebagai instrumen penegak hukum, sebagai pedoman penegak hukum, tidak boleh sembarangan mengasumsikan dan menggiring opini pribadi yang akan merugikan pihak lain. Jika pihak yang dirugikan tidak senang, maka dia berhak mengadukan kasusnya ke penegak hukum dan itu dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dan akan mendapatkan sanksi tertentu oleh penegak hukumnya. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Demikian penjelasan saya terkait UAS hukum media yang berlaku di Indonesia serta kasus-kasus di Indonesia ini. Sekian, terima kasih.